Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Misalia Campaka Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin tentang enzim. Nah, sebelum aku jelasin tentang itu, kita perlu tahu tuh definisi enzim itu apa sih? Nah, enzim itu adalah suatu protein katalis yang berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi biologi di dalam tubuh kita tanpa ikut bereaksi di dalamnya. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya komponen enzim. Nah, komponen enzim sempurna atau enzim kompleks disebut dengan holoenzim. Nah, holoenzim itu terbagi jadi dua bagian. Yang bagian pertama itu disebut dengan apoenzim. Yang bagian kedua disebut dengan gugus protestik. Nah, apoenzim sendiri itu merupakan protein. Nah, dia itu punya sifat termolabil atau tidak tahan terhadap panas. Jadi mudah terdenaturasi. Sedangkan gugus protestik ini dia itu memiliki sifat termostabil atau lebih stabil terhadap panas. Nah, selanjutnya gugus protestik ini juga ada dua bagian. Yang pertama disebut sebagai kofaktor dan yang kedua disebut sebagai koenzim. Nah, kofaktor sendiri itu merupakan senyawa anorganik, contohnya ion Cu2+, ion Mn2+. Nah, sedangkan koenzim itu merupakan senyawa organik, contohnya kayak vitamin, NADH, koenzim A. Nah, lanjut ya teman-teman, selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Jadi sifat enzim yang pertama itu dipengaruhi oleh suhu dan pH. Ini udah dibahas di pertemuan enzim pertama. Nah, enzim itu bekerja pada suhu kurang lebih 30-40 derajat, itu suhu optimum buat enzim. Nah, dia itu juga dipengaruhi pH. Jadi beda enzim, beda pH optimumnya gitu. Nah, yang kedua, dia itu bersifat spesifik, yang artinya satu enzim tertentu hanya dapat bekerja pada substrat tertentu saja. Terus yang ketiga, dia itu bersifat reversibel. Nah, artinya bersifat bolak-balik. Dia itu bisa mengkatalis penguraian suatu senyawa, dia juga dapat mengkatalis pembentukan suatu senyawa. Nah, selanjutnya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Nah, yang terakhir ini sifat enzim dapat digunakan berulang kali gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada mekanisme kerja enzim. Jadi kita bisa lihat ya, grafiknya ada di sini. Nah, yang pertama ini yang garis lurusnya itu kalau misalkan tanpa enzim, energi yang dibutuhkan itu lebih banyak. Nah, energi yang dibutuhkan untuk bekerja itu lebih banyak, sedangkan misalkan diberikan enzim, ini grafiknya yang garis putus-putus, itu energinya itu terlihat jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak menggunakan enzim. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim itu ada dua teori. Teori yang pertama itu lock and key teori. Jadi ini kayak kecocokan kunci dan gembok gitu. Nah, di sini diibaratkan si kunci ini sebagai substratnya dan gemboknya itu sebagai enzimnya. Jadi enzim dapat bekerja apabila substratnya itu cocok dengan enzimnya gitu. Jadi bentuknya maupun hal-hal lainnya itu harus saling cocok gitu. Nanti enzimnya baru bisa bekerja. Nah, teori yang kedua itu induced fit theory. Jadi enzim itu bentuk enzim, bentuk sisi aktifnya itu sisi aktif enzimnya itu dapat berubah menyesuaikan dari substratnya gitu, teman-teman. Jadi bedanya kalau lock and key itu emang benar-benar harus pas antara substrat dan enzimnya, sedangkan kalau induced fit theory itu si enzimnya itu lebih fleksibel. Jadi bentuk sisi aktifnya bisa menyerupai dari si substratnya itu. Nah, sekian video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.